Selamat datang, mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan firman yang akan kita mulai hari ini, Markus 4:21 yang berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Terima kasih Bapak, kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, biar kami di sini boleh belajar mempertaruhkan akan pelita yang kau berikan pada kami, yang kau telah nyalahkan pelita ini Tuhan dalam hati kami, biar kami boleh taruh di tempat yang sesuai, di tempat yang kau perintahkan. Kami berdoa, kami di sini Tuhan untuk belajar. Kami semua di sini Tuhan bersedia membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu dan belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berseru berdoa berterima kasih, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama di sini untuk memuji nama-Mu. Kami pakai tempat ini untuk memuji nama-Mu karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama, nama yang bisa yang memberikan kepada kami Tuhan keselamatan. Kami berdoa berseru berterima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat beribadah. Amin. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yesus
mencintaiku. Jalan hidup orang benar tidak pernah akan jatuh. Ketika dia jatuh, tangan Tuhan senantiasa akan menopang. Selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oleh itu, dengarlah dia, dengarlah. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Biarlah kita selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan. Dan biarlah kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan saat ini. Ibu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan benar, kami rindu untuk terus bisa menyenangkan hati-Mu. Kami mengetahui bahwa kami penuh dengan kelemahan kami. Kami penuh dengan segala kesalahan, segala dosa kami. Tuhan, rubahlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bukan manusia yang sanggup merubah hati kami. Bukan kami sendiri merubah hati kami. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau sanggup. Dan kami tahu Engkau sedang berbicara kepada umat-Mu. Engkau sedang berbicara pada seluruh hamba-hamba-Mu. Dan saat ini Bapa kami merindukan firman-Mu. Sehingga firman-Mu terus bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu terang pelita bagi kami.
Tuhan, kami saat ini mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan, agar kami bisa layak di hadirat-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar semua yang keluar dari mulutnya Tuhan, bukan perkataan dari manusia, tetapi perkataan daripadamu sendiri, dari Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus-Mu saat ini bekerja untuk membuka hati kami satu persatu, sehingga kami mengerti akan segala perkataan-Mu dan boleh mempraktekannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan saya kirim PPT-nya sekarang ya. Gabi. Tah. Sebelum dibuka slide-nya, mari kita buka firman Tuhan di Markus 4. Kita buka firman Tuhan di Markus 4, kita akan teruskan akan pelajaran pembahasan firman Tuhan yang terakhir kali kita bahas atau yang terakhir kali dibahas adalah Matius 4 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Karena sudah terbuka, saya kontrol F5 dan ya, ada itu enggak? Kontrol. Tolong pencet kontrol F5. Mari kita buka firman Tuhan di Markus 4 ayat 21 sampai ayat ke-25. Judulnya dulu Dan tolong. Judulnya judulnya dulu. Kalau ada kontrolnya gimana itu? Nggak ada ya? Ada nggak kontrolnya? Ah itu, bukan salah, bukan itu. Judulnya dulu. Ke depan lagi. Ya itu dah, biar dah. Ada kontrol nggak? Oke, mari kita buka firman Tuhan di Markus 4 ayat 21 sampai ke 25. Saya akan bacakan di sini. Lalu semuanya sudah terbuka? Mari kita buka, kita bahas bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu juga akan ditambah lagi kepadamu. Ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini nggak bener ini, dan nggak jalan, nggak maju, nggak mundur, nggak jalan, nggak jalan, nggak maju, nggak mundur. Kenapa? Udah dah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau gitu matiin aja. Judul yang saya tulis di sini adalah proses pertumbuhan rohani. Ya, saya sudah tulis di situ tapi nggak beres slide-nya. Proses pertumbuhan rohani. Di sini hari ini kita akan bahas 5 poin atau 5 tahap akan adanya proses pertumbuhan rohani. Sebagai pengantar, minggu lalu atau 2 minggu lalu kita belajar mengenai sang penabur. Hari ini kita kembali berkata mengenai sang penabur. Ya. Perumpamaan hari ini melanjutkan akan perumpamaan yang telah kita bahas atau baru saja kita dengar 2 minggu yang lalu dan hari ini juga pada pagi tadi. Dan mengenai sang penabur. Dan karena ada hubungannya. Benih yang ditaburkan baru tampak, benih yang ditaburkan itu baru tampak bahwa itu sungguh benih apabila sudah tumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Sama juga, demikian pula sabda Tuhan menjadi iman dan itu baru tampak kesejatiannya bila menghasilkan buah. Nah, dalam tindakan yang nyata. Jadi hal ini serupa dengan orang yang menyalahkan pelita. Bagaimana kalau orang lain tahu bahwa pelita kita dalam hati kita sudah menyala, kalau kita taruh di bawah keranjang, kalau kita taruh di bawah tempat tidur, tidak kelihatan akan sinar daripada pelita yang ada di hati kita. Nah itu, jadi hari ini kita akan membahas akan proses bagaimana seharusnya kita berjalan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, supaya kita bertumbuh dalam iman. Nah, pelita baru menunjukkan manfaatnya ketika kita memberikan terang kepada semua orang. Jadi hari ini kita akan melihat 5 tahap pertumbuhan rohani. Yang pertama, ayat 21. Saya baca sekali lagi, ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Saya ambil gambar-gambarnya tuh, dan saya ambil gambarnya apa itu gantang, apa itu tempat tidur. Nah, nggak tahu kemana slide-nya. Ini gantang ditaruh di gantang itu mijid atau tempat ukuran. Dia akan taruh di bawah atau taruh di tempat tidur. Pada saat itu tempat tidur yang dikatakan di situ adalah tempat tidur di mana orang bisa ada bersama-sama berkumpul di sini dan makan bersama. Ya. Tapi taruh di atas tempat kaki dian, itu adalah kaki dian yang dinamakan juga menorah, ya. Kaki dian, jadi harus taruh di atas kaki dian supaya cahaya iman kita itu harus dipakai untuk menerangi bukan hanya kita. Nah, saya perhatikan tadi lagu yang terakhir kita lagukan yaitu firman pelita bagi jalan kehidupan aku. Nah, mana firman-Mu pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Nah, waktuku bimbang dan hilang jalanku, semuanya aku, semuanya aku ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan ini belum sempurna, karena firman Tuhan berkata supaya pelita taruh di atas supaya memberi terang bukan hanya untukku, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Setuju gak? Apa pelita yang kita punya itu untuk saya aja supaya kita bisa jalan? Memang perlu supaya kita ada
patokan kemana kita harus pergi, kemana kita harus berarah sesuai dengan apa yang di firman Tuhan katakan, arahkan. Ya. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan di Yosua 1 ayat 9, jangan kita berarah ke kanan atau ke kiri, tapi terus lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, orang membawa pelita, saudara, bukan ditempatkan di bawah gantang atau di bawah ranjang, tetapi ditaruh di atas kaki Dian supaya cahayanya menyinari semua orang. Ayat firman Tuhan ini mengajar bahwa pada muridnya dan pada orang banyak pada saat itu dan kepada kita pada zaman kini, supaya hendaknya kita suka berbagi, ya, berbagi cahaya, berbagi sinar, berbagi akan firman yang Tuhan telah tanam dalam hati kita. Kita bagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah satu prinsip firman Tuhan. Saudara, saya ulangi sekali lagi, prinsip firman Tuhan adalah kehidupan manusia sebagai anak Tuhan harus punya hati yang suka membagi. Ya. Ada ayat-ayatnya, ayat yang berikutnya, tolong. Lanjut. Iya, itu Lukas 6 ayat 38. Ini memberikan contoh, ini memberikan bukti adanya firman atau prinsip firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Prinsip firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Firman Tuhan berkata seperti itu, berilah dan kamu akan diberi. Prinsip firman Tuhan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Berilah dan kamu akan diberi. Ini adalah satu prinsip firman Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Kita harus mempunyai hati yang memberi. Ada satu lagi saya lanjut, dan 2 Korintus 9 ayat 6 yang berkata seperti ini, camkanlah ini. Nah, orang yang menabur sedikit, ini adalah jelas sekali akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ini adalah satu prinsip, ya, prinsip Alkitab tentang menabur dan menuai itu jelas. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi siapa yang menabur dengan murah hati akan menuai berlimpah. Orang yang dengan tangan terbuka menaburkan benih ke tanah akan memetik hasil berlimpah dari berkat Tuhan dalam hidup ini, dan bahkan banyak lagi di surga, seperti tertulis dalam firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seperti kita lihat tadi bahwa ini adalah prinsip kehidupan seseorang, nah, yang dinamakan anak Tuhan. Harus mempunyai hati yang suka berbagi, harus mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Mungkin ada orang yang berkata di sini, gue nggak punya apa-apa, mau kasih apa? Mungkin ada orang yang berkata di situ, saya nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa berbagi? Saudara, lihat firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya katakan sebelum kita baca firman Tuhan yang berkata mengenai hal ini, kekurangan sumber daya, bakat atau karunia sebenarnya tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak bekerja sama demi kebaikan orang lain. Saya berikan ayat-ayatnya yang berikut, dan bukan yang ini, yang lain lagi. Sebelumnya, satu lagi. Yang tadi. Sebelumnya nggak jatuh di situ. Oh ini ya sesudahnya. Terus satu lagi yang ini. 1 Korintus 1:5.
berkata, sebab di dalam dunia, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya. Dikatakan di situ. Di dalam Yesus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Yesus yang memberikan segala hal. Yesus yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, kekayaan, kedamaian dalam hati. Yesus yang memberikan kepada kita, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita tidak berbagi. Satu lagi dan yang berikut. Yang berikut 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6, yaitu 2 Korintus 6. Sebab di dalam sebagai orang berduka, ini contoh yang Paulus berikan. Nah, bahwa sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya orang banyak. Dia berkata bahwa dia itu orang miskin, orang yang tidak punya, tapi dia dipakai untuk memperkaya orang banyak. Karena apa? Karena di dalam Dia, nah, Dia mempunyai segala yang dibutuhkan. Nah, segala yang diperlukan. Nah, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Orang yang dianggap tak bermilik oleh dunia, tapi memiliki segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik bagi sesama. Apalagi kalau kita memiliki terang dalam hati kita, yaitu Injil firman Tuhan yang hidup dan membawa sukacita dan damai sejahtera. Jadi hendaklah kita berhati yang suka berbagi. Nah, hendaklah kita berbagi terang Injil firman itu kepada banyak orang. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan contoh-contoh yang bisa diteladani, dan dengan perkataan. Nah, juga mengatakan mengenai firman Tuhan kepada dia. Jadi hendaklah kita senantiasa mempertimbangkan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada semua orang, kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jangan taruh terang yang ada di hatimu tersembunyi, seperti taruh di bawah gantang atau di atas, di bawah tempat tidur, tapi taruhlah di atas kaki Dian. Ya. Yang kedua, ayat 22. Teruskan Den. Balik lagi saya lupa baca itu ayat 1 ya, yang 1 Korintus 6 ayat 1. 1 Korintus 6 ayat 1. 1 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Satu lagi. Nah, ini. Ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita pelajari sampai saat ini, yaitu sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Setiap daripada kita telah menerima kasih karunia Allah, jangan disia-siakan. Nah, supaya kita boleh dipakai untuk menjadi berkat, menyinari jalan orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah arti daripada ayat 21, tahap pertumbuhan pertama, supaya hati kita penuh dengan kasih. Nah, cahaya iman kita harus dipakai untuk menerangi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi artinya hidup dengan hati yang penuh kasih. Ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau rahasia yang tidak akan dinyatakan atau tersingkap. Dalam perkataan lain, semua yang tersembunyi akan dinyatakan, dan yang rahasia akan disingkapkan tepat pada waktunya.
Pernyataan ini mungkin bisa dipakai oleh orang yang berkata, yang mereka yang menyembunyikan terang. Nah, mereka bisa berkata, lihat tuh ayat berkata bahwa nanti kan akan kelihatan juga. Kenapa saya perlu menonjolkan terang saya? Toh nanti orang akan melihat. Mungkin orang bisa berkata seperti itu ya. Nah, pernyataan ini mungkin bisa dipakai sebagai alasan atau untuk membela mereka yang menyembunyikan terang dalam hatinya. Katanya nanti akhirnya orang melihat juga. Karena akhirnya orang akan ketahuan seperti firman Tuhan berkata di ayat 22. Ya, di ayat 22. Jadi buat apa kita tonjolkan atau tonjolkan sekarang supaya orang bisa melihat? Apa salahnya menyembuhkan terangku? Salah saudara? Salahnya apa? Salah saudara, saya bisa katakan salah. Salahnya apa? Salah waktunya, gak tepat. Waktunya gak tepat. Sama seperti cerita orang kaya yang mati. Coba kasih di layar Lukas 16:24. Lukas 16:24. Lukas 16:24. Jangan ke belakang, ke depan Den. Ke depan. Ke depan Den, ke depan. Kalau saya ke belakang itu. Satu lagi. Itu. Lukas 16:24. Taruh di layar sini, tolong. Nah, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, ini orang kaya yang mati nih. Ini orang kaya yang mati dia. Nah, Bapak Abraham, dia berkata pada katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Dia nih orang kaya yang sudah mati, yang masuk neraka. Masuk neraka dan dia melihat bujangnya di surga. Nah, dia bilang, Bapak Abraham, kasihani aku, suruh Lazarus itu supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya yang mati masuk neraka, yang bujangnya itu masuk surga. Dia pikir nilai dunia akan tetap, akan tetap nilai di surga. Salah saudara, salah. Ayat 28. Saya akan bukakan. Saya tidak tahu apa saya taruh di situ di slide. Lukas 16 ayat 28 saya akan bacakan. Lukas 16 ayat 28 saya bacakan ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, ini orang kaya yang sudah masuk neraka. Dia berkata, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Supaya mereka, kasih tahu mereka supaya mereka jangan masuk neraka. Jadi mereka sudah bertobat, melihat bahwa kehidupannya tidak membawa dia ke keselamatan, ke surga, tapi dia minta supaya mereka 5 saudaranya dikasih tahu. Tapi apa jawab Abraham? Indah sekali jawabannya. Tetapi kata Abraham, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ada pada mereka firman Tuhan. Ada pada kalian, ada pada kita firman Tuhan. Nah, firman ini yang bisa menegur kita. Dengarkan kesaksian itu. Ayat 29. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
baiklah kita semua mendengarkan akan firman Tuhan. Seperti kita pelajari dari kemarin, bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, jadi orang kaya ini bertobat setelah mati itu nggak ada gunanya. Kita bertobat setelah mati nggak ada gunanya, saudara. Dan saudara jangan kira bahwa nilai-nilai dunia akan bertahan di surga. Kalau kita mau menyembunyikan terang kita, nah nanti akan tersingkap. Nah, jangan kira itu benar, itu salah, saudara. Karena waktunya, saudara perlu menyinari pada saat adanya kegelapan. Kalau nanti Tuhan datang, nah apakah terang kita kalau dibandingkan dengan terang Yesus Kristus? Pada saat dimana malam hari kita bisa pakai lilin untuk memberikan keterangan, tapi kalau hari sudah siang, kita tidak perlu lagi pakai lilin, ada sinar matahari, ya. Karena itu kita tidak perlu lagi terang kita itu tidak akan ada manfaatnya lagi, ya. Jadi kalau kita mau memperlihatkan terang setelah Tuhan datang, itu tidak diperlukan sama sekali. Karena terang Kristus jauh lebih bercahaya daripada terang kita sendiri. Masa kita mau memberikan terang kita? Kalau ada terang daripada Yesus itu nggak perlu lagi akan terang kita. Jadi kalau saudara ada terang di hati, perlihatkanlah supaya bermanfaat bagi orang lain di saat masih ada waktu di dunia. Di dunia yang penuh dengan kegelapan. Ingat saudara bahwa fungsi terang itu di tengah kegelapan. Fungsi terang itu di tengah kegelapan. Karena itu firman Tuhan tadi berkata bahwa jangan taruh terang itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tapi di atas, supaya orang lihat, supaya bisa menyinari orang banyak. Ya. Fungsi terang itu di tengah kegelapan. Kalau kita mau menyimpan akan terang kita, nanti pada saat waktunya nanti saya akan memberitahu atau memberi cahaya daripada terang iman kita. Mungkin waktunya sudah tidak ada lagi. Sudah terlambat. Ya. Saudara, kalau kita tidak berniat untuk menerangi orang lain, itu sama saja kita mau menyembunyikan terang di hati. Dan itu satu hal yang mengingatkan saya mengenai satu hal, yaitu talenta, perumpamaan talenta yang tersembunyi. Saudara pasti tahu, pasti sudah mendengarkan akan cerita mengenai talenta atau perumpamaan talenta. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Yang 5 dan yang 2 ini pergi berjalan mendapatkan 5 lagi, mendapatkan 2 lagi. Tapi yang satu ini, dia gak bikin apa-apa. Dia simpan di tanah. Apa akhirnya? Apa ujung ceritanya? Apa ujung ceritanya? Ya, mari kita lihat. Ayat 25, Matius 25, ini ya, 25. Karena itu yang tadi. Nah ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini yang terima satu. Dia tidak mengelola akan talentanya, tapi dia sembunyikan di tanah. Apa ujungnya? Yang berikut. Lihat ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ujung daripada adanya kesembunyian, hal-hal yang tersembunyi, mengerikan sekali saudara. Nah, mengerikan sekali. Ujung ceritanya sangat mengerikan.
Jadi hal-hal yang disembunyikan itu tidak akan berujung berkat, malah sebaliknya berujung kutuk. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi di hati kita, Tuhan akan berkata, akan disingkapkan pada waktunya. Nah, jadi hal-hal yang disembunyikan itu tidak akan berujung berkat, bahkan sebaliknya berujung kutuk. Jadi pertanyaannya adalah, saudara mau menjadi berkat atau menjadi kutuk? Dan satu lagi ayat mengenai ayat 23, ayat 22, ayat 22. Saya bacakan sekali lagi ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ayat ini mengatakan mengenai rahasia. Ya, saudara, rahasia, yang namanya rahasia itu rahasia bagi manusia. Karena apa? Karena Tuhan adalah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Saya perhatikan tadi, ini banyak sekali apa yang saya katakan di sini, yang saya persiapkan di sini, yang kita pelajari kemarin, kita pelajari tadi pagi, dan kita tidak pernah berjanjian. Kita tidak pernah berjanjian. Nah, apa yang akan yang kita pelajari ada kesamaannya, dan kita pelajari hari ini juga meneruskan apa yang telah kita pelajari kemarin malam dan tadi pagi. Ya. Jadi apa yang dinamakan rahasia itu rahasia bagi manusia. Karena bagi Tuhan tidak ada rahasia. Nah, dan ayat ini berkata bahwa kebenaran adalah ujung daripada segala rahasia. Karena rahasia adalah satu hal yang tersembunyi, tapi akhirnya akan tersingkap. Firman Tuhan berkata, akhirnya akan tersingkap. Karena apa? Karena rahasia adalah satu kegelapan dan Tuhan adalah terang. Terang kebenaran akan mengatasi gelapnya rahasia. Dan itu yang akan terjadi. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini tahap, nah, satu tahap lagi. Yang berikut ayat ketiga atau ke-23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berkali-kali kita mendengarkan akan ayat ini. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya telinga, dengar. Kebanyakan dari kita punya telinga, semua dari kita punya telinga ya. Nah, tapi mungkin banyak dari kita yang nggak mau pakai telinganya, karena dikatakan di situ, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, berkali-kali dikatakan seperti itu. Ini satu lagi, coba Den, taruh di layar. Ini satu lagi, dan sebagian jatuh ke tanah yang kita pelajari tadi, yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berkali-kali Tuhan berkata mengenai telinga. Banyak orang yang punya telinga tapi nggak mau mendengar. Dia lebih senang berbicara, sukar mendengar tapi suka berbicara. Ingat saudara, mulut saudara satu, telinganya dua. Kenapa suka ngomong? Kok dikatakan di situ pakai mulutmu, bukan pakai telingamu untuk mendengar? Karena manusia memang suka berkata-kata, tapi sepertinya tidak suka untuk mendengar. Firman Tuhan berkata, pakai telingamu untuk mendengar. Tuhan Yesus memberi kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk berbagi. Hendaklah kita suka berbagi kepada orang banyak di mana saja kita berada. Tuhan itu sang pemberi, dan kita sebagai penerima harus menggunakan dengan cara yang baik. Telinga untuk mendengar, dengarkanlah yang baik. Mata untuk melihat,
amatilah yang indah. Hati yang adalah sumber kehidupan. Hiduplah penuh dengan kasih. Hendaklah kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mata untuk melihat kesempatan-kesempatan yang indah. Dan hati yang penuh dengan kasih. Jadi kita pakai telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk diisi penuh dengan kasih, berbuat kasih. Jangan sampai terjadi pada saat dimana kita mau dipakai tapi sudah terlambat. Janganlah terjadi seseorang ingin melakukannya tapi tidak bisa karena matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, dan hatinya tidak bisa memberi, seperti firman Tuhan berkata di Roma 11 ayat 8. Cantumkan di situ Dan, tolong. Roma 11 ayat 8. Diskonjala? Ya, nomor 11 ayat 8. Firman Tuhan sudah mengingatkan, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari ini. Apakah kita di antara mereka yang tidur nyenyak karena kita punya telinga tapi kita tidak mendengar? Kita punya mata tapi kita tidak melihat. Jadi tahap yang ketiga yang kita bahas tadi adalah kita perlu pakai telinga kita untuk mendengar. Jangan hanya berbicara saja, jangan hanya mau berkata-kata saja, tapi tidak mau mendengar. Yang punya telinga, dengarkan. Nah, ini adalah satu tahap lagi untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, memakai telinga kita untuk mendengar. Yang keempat, perhatikan ukuran yang kita pakai. Nah, perhatikan ukuran yang kita pakai. Nah, ayat 24 berkata seperti ini. Tolong cantumkan Dan. Ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Artinya apa sih? Nah, ayat ini ditulis setelah Yesus berkata mengenai telinga untuk mendengar. Jadi pas sekali karena Yesus berkata, dengarkan. Setelah dia berkata, yang punya telinga, dengarkan. Dan sekarang dengarkan akan satu kebenaran yang perlu kita dengar. Sering biasa manusia mengukur segala sesuatu dengan mata pandangannya sendiri. Ya. Mengukur segala sesuatu termasuk orang dengan pandangan matanya sendiri. Manusia suka mengukur orang dari segala aspek. Kebaikan, kecakapan, kecantikan, kemurahan, kepantasan, keberadaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Diukur dengan mata pandangannya sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan pakai matamu hanya untuk mengukur orang. Jangan pakai matamu hanya untuk mengukur orang. Kenapa firman Tuhan tadi yang baru kita baca? Karena ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk mengukur kamu. Dan lebih lagi dari itu. Sebagai guru, saya sering mengukur pengetahuan anak murid. Dan ini memang tugas saya. Mengukur pengetahuan anak murid. Tapi saudara, sebaliknya juga benar. Sebaliknya juga benar. Saya juga diukur oleh para murid. Betul enggak? Saya juga diukur oleh anak murid meskipun pandangan mata daripada anak murid itu terbatas. Yang saya ingin tekankan di sini adalah caranya bagaimana saya mengukur itu akan dipakai para murid untuk mengukur saya juga. Jadi kalau saya sebagai guru mengukur
para murid dengan patokan yang tinggi, apa yang akan terjadi? Saya akan diukur dengan patokan yang sama, bahkan lebih tinggi. Bukan begitu? Nah, ini adalah arti daripada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang mana Dan tadi? Bagaimana engkau dapat, bukan yang ini, yang lain tadi. Yang ini. Lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi. Jadi kalau saya sebagai guru mengukur para murid dengan patokan yang tinggi, itu juga pasti akan dipakai para murid untuk mengukur saya sebagai guru, bahkan mungkin lebih tinggi. Dan sebaliknya, apabila kita mengukur dengan baik, maka ukuran ini dipergunakan untuk mengukur kita juga akan baik, bahkan lebih baik. Saudara, seringkali masalah pandangan mata kita ini terbatas. Kenapa kita mesti mengukur orang? Kenapa? Ini satu pertanyaan. Kenapa kita suka mengukur orang? Nah, saudara, lihat bahwa apa yang telah kita pelajari tadi pagi, ini juga saya sudah persiapkan. Tolong cantumkan di sini, dan Matius 7. Matius 7. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita mengukur orang, kita sedang menghakimi. Jangan kamu mengukur orang, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar mata di saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Biar aja nyalah, dan nggak apa-apa, biar aja nyalah, supaya ada terang gitu. Saya nggak suka gelap-gelap. Ya, jadi seringkali di perikop ini Yesus mengecam kebiasaan orang mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Banyak orang lain seperti kita sudah pelajari, orang tunjuk orang satu, tiganya ke sini, gitu biasanya. Ya, seperti tadi dipelajari ya, sering sekali atau lebih gampang kita melihat kesalahan orang daripada kesalahan sendiri, tak? Betul nggak? Jadi kita perlu orang lain untuk melihat kesalahan kita. Nah, lebih gampang melihat kesalahan orang, tapi masalahnya ada orang yang cuma melihat kesalahan orang. Ada nggak di antara kita? Ada orang yang cuma melihat kesalahan orang. Enggak, banyak kan. Jangan kita melihat kesalahan orang doang, kita sedang menghakimi. Kalau kita melihat seperti itu, kita sedang menghakimi. Saudara, di perikop ini kita belajar bahwa orang percaya harus pertama-tama tunduk pada standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti perilaku orang lain. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi di mata manusia, tapi jelas di mata Tuhan. Sekali lagi kita bahas adanya terang di atas yang tersembunyi. Terang di atas gelap. Sebagai orang percaya, perlihatkan terang yang ada di hati kita, bukan apa yang mata kita melihat dengan jelas. Nah, sebab yang kita lihat itu terbatas, bahkan mungkin yang tidak kita lihat mungkin lebih besar dan mungkin lebih benar. Jadi tahap yang keempat yang kita bahas tadi mengenai proses pertumbuhan iman adalah jangan kita pakai mata kita hanya untuk mengukur orang, tapi kita pakai mata kita untuk memperhatikan, mengamati akan kesempatan yang tepat, kesempatan yang indah untuk menjadi berkat bagi orang itu. Yang kelima, ayat 25.
Mari kita baca ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya apa itu? Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak punya bahkan akan berkurang. Dalam mengakhiri didikan, ajaran dan nasihatnya, Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya pada waktunya. Cerita ini paralel dengan cerita talenta. Nah, pemberian Tuhan itu harus dikelola, bukan disimpan. Bagaimana mengelola terang di hati dengan menaruh di kaki dian, bukan di kolong ranjang. Juga paralel dengan cerita pohon ara yang tidak berbuah. Nah, cantumkan dan Lukas 13. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sudah berapa tahun kita ada sebagai ranting Tuhan Yesus? 10 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 15, berapa tahun kita? Yesus mencari buah, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara. Berapa tahun Tuhan datang di sini mencari buah di setiap daripada kita. Ketemu gak buahnya? Enggak. Tapi Tuhan di sini dikatakan tidak menemukan buahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ya hidup di tanah ini dengan percuma. Ini satu ujung cerita yang ngeri sekali. Kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi kalau tidak berbuah, saudara, percuma. Kalau tidak berbuah, percuma. Banyak di antara kita ini orang pengusaha, jadi mengerti bagaimana caranya mengelola modal. Yang sedikit jadi banyak. Ini artinya kepunyaan akan bertambah, kan di situ dikatakan siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya. Sebaliknya kalau kita punya modal tapi tidak diusahakan atau disimpan di bawah ranjang, apa yang terjadi? Bulukan. Selain bulukan apa yang terjadi? Apa yang terjadi selain bulukan? Dengan sendirinya modal itu kita tidak perlu bikin apa-apa. Dengan sendirinya modal itu akan berkurang nilainya. Taruh uang di ranjang mobil, di bawah ranjang. Nanti 10 tahun lagi apa yang terjadi? Nggak laku lagi. Nilainya berkurang. Nah, apalagi kalau kita ingat ada tagihan yang perlu dibayar. Listrik lah, air lah, uang sewa lah, uang pajak lah, dan lain sebagainya. Pasti tambah berkurang modalnya. Bukan begitu? Itu arti yang dikatakan seperti ini. Siapa yang mempunyai akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Akan berkurang kalau tidak dikelola. Jadi intinya adalah kita perlu mengelola segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Kesimpulan. Dalam perumpamaan ini siapakah yang menyalahkan pelita? Tuhan Yesus. Dia yang telah menyalahkan pelita iman, pengharapan dan kasih dalam diri daripada muridnya. Dan dia menghendaki agar pelita ini menerangi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita berkewajiban untuk memberikan teladan yang baik, untuk memiliki terang hidup kita sebagai umat Kristiani yang terang bercahaya. Ya.
Yang dinyalakan Tuhan itu harus diketahui, karena tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, atau pasti akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak akan dinyatakan. Segala sesuatu yang tersembunyi akan disingkapkan, akan dinyatakan. Dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui atau diumumkan nanti. Jangan menahan atau menyembunyikan anugerah Tuhan, baik itu iman, pengharapan, kasih, dan lain sebagainya untuk diri kita sendiri. Terang kasih yang dibagi tidak akan berkurang. Kalau kita membagi, tidak perlu takut membagi, karena semakin orang membaginya, semakin akan memilikinya berlimpah-limpah. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Membagi, memberi, dan kita akan diberi. Ini adalah prinsip firman Tuhan seperti kita pelajari tadi. Jadi sebaliknya, mereka yang menyimpannya bagi diri sendiri justru akan kehilangan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Ya. Saya ingin akhiri ini dengan satu ini pelajaran. Ini ada pelajaran hari ini, Markus 4, kita baca sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya ingin akhiri dengan memperlihat kita 5 tahap dari proses pertumbuhan rohani, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, ayat yang terakhir, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini berkata mengenai berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang perlu dikelola. Saudara menerima berkat Tuhan, jangan disimpan, harus dikelola supaya bertambah, supaya bertumbuh, supaya berbuah. Saudara, tahap pertama dalam proses pertumbuhan iman, pakai berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kelola berkat Tuhan. Ini adalah tahap pertama. Ayat 25 dan ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu, dan di samping itu akan ditambah lagi padamu. Perhatikan mata kita. Kita diberikan mata untuk melihat kesempatan yang baik. Jangan pakai matamu hanya untuk mengukur orang. Banyak dari kita pakai mata kita untuk mengukur orang. Yang ini begini begitu, yang begini begitu. Hanya untuk mengukur orang. Pakai mata kita sebaik mungkin. Tuhan memberikan pada kita mata, telinga, dan hati untuk kita melihat kesempatan yang baik untuk menjadi berkat bagi dia. Dikatakan di situ, jangan hanya pakai matamu untuk mengukur orang, karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan ditambah lagi. Seperti saya ceritakan tadi, ya. Jadi tahap kedua, pakai matamu untuk melihat kesempatan. Pakai matamu untuk melihat, untuk mengamati akan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Apa betul? Sepertinya bagi banyak orang hidup ini adalah kesempitan, bukan kesempatan. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita memakai mata kita untuk melihat. Nah, kesempatan ini diberikan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi dia. Berikut ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendak ia mendengar. Berkali-kali kita mendengarkan akan ayat ini. Tuhan berkata, siapa yang punya telinga? Siapa di sini yang enggak punya telinga? Oh,
Nggak ada. Semuanya punya. Oh, kenapa nggak suka dengar? Kenapa nggak suka dengar? Sukanya ngomong. Nah, sukanya ngomong. Sukanya berteriak. Tapi firman Tuhan berkata, pakai telinga untuk mendengar. Ini tahap ketiga. Supaya ada pertumbuhan rohani. Pakai telingamu untuk mendengar. Berkali-kali dikatakan itu. Tidak dikatakan berkali-kali. Pakai mulutmu untuk berbicara. Pakai mulutmu untuk berteriak. Pakai mulutmu untuk menuntut. Tapi berkali-kali dikatakan dalam firman Tuhan, pakai telingamu untuk mendengar. Tahap ketiga, pakai telinga untuk mendengar. Yang berikut, ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jangan ada rahasia di hati kita. Karena adanya rahasia seperti adanya kegelapan di hati kita. Seperti dikatakan, akhirnya akan terbongkar, akhirnya akan tersingkap. Karena terang kebenaran akan mengatasi gelapnya rahasia manusia. Dan ingat, rahasia yang namanya rahasia itu untuk manusia. Karena bagi Tuhan tidak ada rahasia sama sekali. Jangan ada rahasia tersembunyi di hati kita. Menyimpan sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan memberikan hal itu untukmu supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang pertama, tahap yang pertama, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Artinya, supaya kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Cahaya iman kita harus dipakai untuk menerangi orang. Jadi kita hiduplah dengan hati yang penuh dengan kasih. Kalau orang penuh dengan kasih artinya kita memperdulikan orang lain. Ini adalah tahap-tahap dalam proses pertumbuhan rohani. Sekali lagi dari bawah ke atas. Tahap 1, pakai berkat, gunakan berkat, kelola berkat. Tahap kedua, pakai matamu untuk melihat, bukan hanya untuk mengukur. Tahap ketiga, pakai telingamu untuk mendengar. Dengarkan apa yang baik, dengarkan apa yang Tuhan beritakan dalam firman-Nya. Tahap keempat, jangan ada hal yang tersembunyi di hati kita yang bisa menjadi berkat, yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan tahap terakhir, tahap kelima, tahap yang tertinggi, hati kita atau cahaya iman kita harus menyinari setiap orang yang ada di sekitar kita. Artinya, hidup kita, hidupilah dengan hati yang penuh dengan kasih. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami berseru berdoa berterima kasih karena kesempatan yang Kau berikan di mana kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Dan Kau pakai firman-Mu Tuhan untuk bisa masuk dalam hati kami. Dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tapi bukan hanya mengerti, tapi menjalani akan perintah yang Kau perintahkan dalam kehidupan ini. Dan kami mau, ya Allah, kami supaya kami bisa bertumbuh hari demi hari untuk lebih mengenal akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap daripada kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi karena berkat yang Kau berikan begitu banyak. Biar kami
boleh dipakai untuk menjadi berkat, untuk menyinari setiap orang yang Engkau pertaruhkan di sekitar kami. Kami berdoa berseru berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.